Saya akan menjelaskan tentang konservasi satwa liar di kawasan bentang alam Waikele. Pendahuluan, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Daftar Departemen Kehutanan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Menurut Ali Kodra, 1990, satwa liar dapat diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam, satwa liar memiliki peran yang sangat banyak dan penting. Salah satunya adalah untuk melestarikan hutan. Satwa liar menurut UUSHD dikelompokkan menjadi dua, yakni satwa lindungi dan tidak dilindungi. Jenis satwa yang dilindungi adalah yang berada dalam bahaya kepunahan dan populasinya jarang. Penetapan status lindung pada spesies merupakan bentuk perlindungan terhadap satwa dalam rangka mencegah terjadinya kepunahan spesies. Status kepunahan adalah suatu kondisi di mana individu terakhir ditemukan lagi di alam, seperti orang-utan Kalimantan dan orang-utan Sumatera merupakan satwa liar yang termasuk ke dalam daftar terancam kritis. Adapun binatang-binatang lain yang terancam kritis yaitu gajah Sumatera, harimau Sumatera, beruang madu, orang-utan Kalimantan. Sunandar Trigunajasa mengatakan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa orang-utan Kalimantan saat ini lebih banyak ditemui di luar kawasan konservasi, salah satunya di kawasan bentang alam Waikele, Kalimantan Timur. Kawasan bentang alam Waikele merupakan yang mayoritasnya kawasan hutan di mana di dalamnya terdapat unit-unit konsesi kehutanan, perkebunan, dan wilayah kelola masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks konservasi orangutan diperlukan kementerian para pihak untuk berperan aktif dalam perlindungan orangutan dan habitatnya. Tren kawasan bentang alam Waikele merupakan habitat yang kurang lebih dari 1.282 total populasi orangutan di Indonesia yang terletak di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan tersebut melingkupi dua kecamatan di Kutai Timur, yaitu Kongbeng dan Muara Wahau. Orang-utan adalah satu-satunya kera terbesar yang hidup di benua Asia dan secara spesifik hanya dapat dijumpai di Sumatera dan Borneo. Kondisi orangutan yang terancam punah kemampuannya menyebarkan biji-bijian di dalam ekosistem hutan menetapkan primata ini sebagai spesies payung. Hampir 75% orangutan ini justru hidup di luar kawasan konservasi, seperti areal hutan produksi, perkebunan kelapa sawit, dan area lainnya. Kondisi inilah yang berpotensi meningkatkan fenomena konflik antara manusia dan orangutan yang terjadi, tak lepas dari tanggungannya ruang hidup orangutan. Pembukaan hutan skala besar memaksa orangutan mencari sumber pakan hingga ke kebun warga guna terhadap hidupnya orangutan tersebut. Resiko konflik antara manusia dan orangutan diharapkan dapat diminimalisir dengan adanya konektivitas dalam suatu bentang alam melalui koridor
Salah satu langkah upaya yang dapat diambil untuk mengurangi konflik adalah dengan merelokasi orangutan ke lokasi baru yang diperkirakan lebih aman dan mempunyai daya dukung yang cukup untuk menjamin keberlangsungan populasi orangutan di tempat itu. Isu seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, telah terjadi perubahan pada tiap eranya, di mana diawali dengan skala yang kecil dan besar, serta seiring dengan evolusi industri yang dikenal dengan ekosistem satwa liar akan menjadi punah akibat populasi yang dilakukan oleh manusia dan bencana alam, seperti penebangan pohon dengan sembarangan dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pada tahun 2024 yang akan datang, bahwa pemerintah yaitu presiden kita menyatakan bahwa akan dilakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan berdampak kepada pertumbuhan satwa liar karena lahan yang mereka tempati akan dijadikan kota-kota besar. Biasanya meluas pada jarak yang jauh lebih besar karena semua kebutuhan infrastruktur terkait untuk populasi manusia yang terus bertambah. Dampak sekunder ini bisa sangat besar jika melampaui desain yang direncanakan atau jika pembangunan memerlukan peningkatan besar pada infrastruktur jalan di Kalimantan. Salah satu visi utama untuk ibu kota baru adalah keberlanjutan dan investasi untuk pusat pembangunan sangat banyak pada ekonomi hijau. Praktik terbaik konservasi satwa liar berdasarkan uraian teori yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam mendesain kawasan perlindungan satwa maka areal yang ideal harus cukup luas dan menjamin ketersediaan sumber daya hutan dan lahan sebagai penentu keseimbangan ekosistem, termasuk satwa liar, maka pengelolaan hutan dan lahan harus memiliki prinsip konservasi. Adapun prinsip desain kawasan perlindungan keanekaragaman hayati dengan mengacu pada teori biogeogra pulau sebagai berikut. 1. Penetapan areal perlindungan dalam skala bintang alam meliputi berbagai tipe ekosistem dan habitat akan mampu memberikan perlindungan terhadap sebanyak mungkin spesies tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya. Selain itu, perlindungan terhadap seluruh ekosistem tertentu akan lebih optimal, memberikan perlindungan pada kawasan baik dari segi lingkungan maupun keberadaan flora dan fauna yang ada. Kedua, keterhubungan habitat. Jarak kawasan. Jika habitat yang berdekatan lebih baik dibandingkan yang berjauhan, karena laju migrasi akan semakin tersisa adalah area-area kecil seiring bertambahnya jarak. Jarak antara area yang berjauhan akan menimbulkan isolasi yang semakin besar dan benar-benar terpisah antara satu dengan yang lainnya. Tantangan konservasi satwa liar ke depan. Data yang akurat dan terbarukan sebagai salah satu elemen mendasar dalam pengambilan kebijakan dan penentuan strategi pengelolaan populasi atau habitat orangutan yang efektif dalam upaya konservasi orangutan di Sumatera atau di Kalimantan. Hal ini karena ketersediaan data dasar populasi dan habitat mutlak diperlukan dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun langkah konservasi yang tepat dengan mendeteksi
mendeterminasi sejauh mana populasi-populasi yang ada memenuhi kriteria minimum viable population atau ukuran populasi minimum untuk keberlangsungan di masa yang akan datang. 1. Perburuan satwa liar masih terjadi di banyak tempat, termasuk di perbatasan dengan hutan lindung Waikele. Para penjaga hutan yang berpatroli secara intensif di hutan lindung Waikele dapat mencegah masuknya pemburu. Tantangan lain yang dihadapi orangutan Kalimantan dan orangutan Sumatera adalah adanya populasi-populasi yang terisolasi di habitat-habitat dengan daya dukung yang terbatas. Misalnya, kantong populasi orangutan Tapanuli di bagian barat dengan kantong populasi di bagian timur ekosistem Batang Toru. Masing-masing populasi ini terisolasi karena habitatnya tidak saling terhubung. Jika kondisi ini berlangsung dengan jangka waktu yang panjang dan tanpa intervensi konservasi, maka potensi kepunahan lokal akan meningkat. Hal ini disebabkan adanya risiko penurunan viabilitas populasi, misalnya akibat terjadinya tekanan inbreeding, perkawinan sedarah. Faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan risiko kepunahan lokal ini adalah penurunan populasi akibatnya tingginya angka konflik yang tidak tertanggulang. Kesimpulannya adalah seiring dengan perkembangan pembangunan, kebutuhan akan lahan akan semakin tinggi. Hal tersebut akan semakin memberikan tekanan terhadap habitat satwa, khususnya yang berada di luar kawasan konservasi. Pengelolaan yang adaptif dengan mengedepankan keseimbangan antara penggunaan lahan dan kelestarian alam mutlak harus dipenuhi. Penunjukan kawasan ekosistem esensial merupakan salah satu tanggung jawab untuk mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati di tengah berbagai aktivitas antropogenetik yang ada. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Win-win solusi adalah tantangan untuk diwujudkan bersama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.